Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ardana Neswari, mahasiswi bidang psikologi Universitas Mercu Buana. Video ini untuk memenuhi tugas ilmu sosial dasar yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Sabir. Kita hidup di zaman koneksi yang paling tinggi. Semua yang kita inginkan ada pada genggaman tangan. Kita dengan mudah mencari teman, mencari jodoh, mencari pekerjaan, serta menghasilkan uang tanpa keluar rumah. Diambil dari kisah seseorang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Dia bernama Maya. Maya adalah gambaran nyata dari kesuksesan yang diidamkan banyak orang. Di usianya yang baru menginjak pertengahan 20, ia sudah memiliki segalanya. Dia memiliki apartemen mewah di jantung kota dengan pemandangan cakrawala yang menakjubkan. Koleksi mobil Eropa terbaru yang berkilauan, berjejer rapi di garasi. Karir yang cemerlang di perusahaan multinasional, ia adalah salah satu direktur termuda. Secara materi, Maya adalah ratu. Akun media sosialnya dipenuhi oleh foto-foto liburan eksotis, makan malam mewah, pesta-pesta megah yang selalu dihadiri orang-orang penting. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang sempurna, yang hidupnya pasti penuh dengan kebahagiaan. Namun, begitu pintu apartemennya tertutup dan lampu kristal mewah yang meredup, sebuah keheningan yang menyesakkan akan memenuhi ruangan. Di tengah semua kekayaan itu, Maya seringkali merasa kosong. Ia bisa membeli gaun termahal, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana harinya berjalan. Ia bisa memesan makanan dari restoran bintang 5, tetapi ia harus memakannya sendiri. Ditemani pantulan wajah di jendela kaca, telepon genggamnya yang tidak pernah berhenti berdering dengan tawaran bisnis atau undangan. Tetapi jarang sekali ada panggilan dari hati ke hati. Persahabatan yang ia miliki terasa seperti transaksi. Orang-orang di sekitarnya kebanyakan tertarik pada gelar, uang, tahta, dan koneksi yang ia miliki. Bukan pada Maya yang sebenarnya, sosok yang rapuh, dan diam-diam merindukan secangkir kopi sederhana dan percakapan jujur tanpa agenda tersembunyi. Aku memiliki kontak ribuan orang, tapi tidak ada satupun yang terasa seperti rumah. Aku connected, tetapi aku tidak intimate. Aku takut orang berpikir aku lemah. Aku takut mereka melihat aku si periang di Instagram adalah seorang pembohong. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar untuk memiliki, hingga lupa bagaimana caranya untuk menjadi dan merasakan. Semua keberhasilan materi yang ia raih tidak mampu mengisi satu lubang kecil di hatinya, yaitu lubang untuk koneksi dan cinta yang tulus. Maya menutup matanya. Kesepian ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesempurnaan yang ia ciptakan. Ia memiliki dunia, tetapi di dunia itu ia kehilangan dirinya sendiri dan kehangatan yang seharusnya membuat hidupnya berarti. Dan saat itu, di tengah kemewahan yang sunyi, Maya hanya ingin menukarkan seluruh kekayaannya dengan satu hal, yaitu seorang teman sejati. Pemahaman tentang kesepian di tengah keramaian, atau disebut loneliness in the crowd, adalah pengakuan terhadap kondisi psikologis di mana seseorang mengalami isolasi emosional yang mendalam. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang atau memiliki banyak koneksi sosial, fenomena ini menegaskan bahwa kesepian bukanlah sekedar kondisi fisik karena ketidakhadiran orang lain seperti menyendiri, melainkan kualitas koneksi yang dirasakan. Kesepian di tengah keramaian adalah kesenjangan antara hubungan sosial yang diinginkan seseorang dan hubungan sosial yang mereka miliki secara aktual. Individu tersebut mungkin secara fisik bersama teman, keluarga, atau rekan kerja,
tetapi merasa hubungan tersebut dangkal atau tidak bermakna, sehingga gagal memenuhi kebutuhan dasar akan keintiman emosional dan pemahaman. Setiap orang cenderung menampilkan versi diri mereka yang sempurna di ruang publik dan media sosial. Peran palsu ini menjauhkan kita dari orang lain karena kita takut kerentanan kita, yaitu kesalahan, kelemahan, dan kesedihan. Akibatnya kita menjadi terisolasi oleh topeng yang kita kenakan di tengah keramaian. Di era digital telah menggantikan intimasi dengan transaksi, yaitu likes, views, dan status. Kita mengumpulkan modal sosial dalam bentuk jumlah teman, tetapi modal emosional kita tetap defisit. Secara ilmu sosial, solusinya adalah membangun kembali kualitas hubungan melalui kehadiran penuh atau mindfulness, empati, dan kerentanan yang jujur. Jika ilmu sosial melihat kesepian sebagai masalah horizontal antar manusia, maka tauhid melihatnya sebagai gejala dari masalah yang lebih mendasar, yaitu krisis koneksi vertikal, terputusnya hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia diciptakan hanya untuk dipenuhi oleh cinta ilahi. Kesenjangan yang dirasakan di tengah keramaian adalah kekosongan spiritual yang hanya bisa diisi oleh rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sebagai intimasi vertikal, contohnya yaitu sholat, zikir, dan tafakur sebagai refleksi sarana untuk membangun koneksi yang intim dan tidak terputus dengan Allah. Koneksi ini stabil, tidak bergantung pada like atau persetujuan orang lain. Ketika koneksi vertikal kuat, individu merasa tenang di dalam diri, sehingga keramaian atau kesendirian tidak lagi menjadi ancaman bagi kedamaian batin. Kesepian di tengah keramaian dapat diatasi ketika kita mengubah pola pikir dari aku merasa sendiri karena tidak ada yang melihatku, menjadi aku tidak sendirian karena Allah selalu bersamaku dan Allah akan selalu menjagaku dimanapun aku berada. Mulailah dengan memperbaiki tauhid dan ibadah. Ketika hati dipenuhi iman dan tawakal, kebutuhan kita akan pengakuan manusia berkurang dan kita dapat berinteraksi tanpa rasa takut akan penolakan. Gunakan kedamaian batin itu untuk membangun koneksi sosial yang tulus. Beranilah untuk menunjukkan diri yang asli, berempati, dan menjadi sosok orang yang penuh dengan semangat hidup.